Baik, selamat sore untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bobi Rejabuk. Saya dari program studi pendidikan antropologi angkatan 2022. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi konsep dasar evaluasi pembelajaran antropologi. Nah, sebelumnya kita bahas dulu pengertian dari evaluasi itu sendiri. Nah, evaluasi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan atau menganalisis dan menafsirkan data tentang pembelajaran siswa. Nah, di mana di sini ada beberapa tujuan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Yang kedua, dalam konteks antropologi itu sendiri, evaluasi berarti mengukur pemahaman siswa terhadap konsep budaya, masyarakat, nilai, norma, serta kemampuan mereka menganalisis fenomena sosial budaya. Nah, jelas ya, di mana antropologi ini biasanya antropologi ini lebih mengarah ke budaya. Nah, siswa dituntut untuk belajar masyarakat dan budaya. Nah, tujuan evaluasi selanjutnya itu mengetahui keberhasilan belajar siswa, yang dimana ini mengarah ke apakah siswa tersebut memahami teori dan konsep antropologi itu sendiri. Yang kedua, memberikan umpan balik. Nah, ini berarti guru harus mengetahui metode mana yang paling efektif untuk siswa untuk mengukur kekuatan dan kelemahan siswa tersebut. Nah, kekuatan itu sendiri bisa dibilang atau kata lainnya kemampuan dalam belajar. Nah, yang selanjutnya yaitu menentukan tindak lanjut pembelajaran. Nah, arti ini apakah perlu seperti remedial, pengayaan, atau pendekatan baru yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Selanjutnya itu mengukur ketercapaian kompetensi siswa. Nah, ini menjelaskan tentang bahwa guru tidak hanya sebagai aspek pengetahuan untuk memberikan pengetahuan, tapi juga sebagai untuk menentukan sikap, atau misalnya menghargai keberagaman budaya. Nah, yang dimana kalau udah belajar antropologi mungkin pemahaman untuk memahami keberagaman budaya itu semakin meningkat. Yang kedua, keterampilan, misalnya melakukan observasi sosial. Yang ketiga, dia prinsip evaluasi. Nah, prinsip evaluasi yang pertama objektif. Ini bisa dibilang berdasarkan data, bukan observasi atau manipulatif. Yang kedua, komprehensif. Ini mencakup ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang ketiga, berorientasi pada tujuan. Ini berarti selaras dengan kompetensi dasar atau indikator pembelajaran antropologi. Nah, selanjutnya kontinuitas. Ini berarti dilakukan terus-menerus, bukan hanya sekali di akhir. Nah, selanjutnya itu adil, memperhatikan latar belakang siswa yang berbeda. Nah, sering kita tahu lihat atau fenomena yang kita lihat bahwa latar belakang dari siswa itu bisa menjadi fenomena yang sangat miris ya, kita tengok untuk kejadian-kejadian kayak dari si miskin ke si kaya, dari ini latar belakang dari ekonomi, agama, atau ras. Nah, selanjutnya itu perkembangan evaluasi pembelajaran antropologi. Yang pertama, evaluasi tradisional. Fokusnya ini ke tes tertulis yang seperti pilihan ganda, esai, atau hafalan. Yang kedua, evaluasi modern. Nah, ini menggunakan berbagai instrumen penelitian autentik. Contohnya portofolio, yang dimana portofolio ini yang berarti kumpulan tugas observasi lapangan, laporan etnografi kecil. Baik, selanjutnya itu proyek penelitian sederhana, misalnya tentang tradisi lokal, solidaritas sosial, atau budaya di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya refleksi diri. Nah, siswa menuliskan pandangan tentang perbedaan budaya. Selanjutnya lebih menekankan pada keterampilan analisis, empati budaya, dan sikap menghargai keberagaman.
Yang ketiga, perkembangan di era digital. Evaluasi memanfaatkan teknologi, seperti kuis online, video presentasi, e-portofolio, hingga simulasi sosial. Nah, ini mendorong siswa bisa dievaluasi melalui produk digital, artikel, vlog, atau podcast budaya. Guru lebih memantau perkembangan belajar dengan aplikasi belajar daring. Nah, mungkin dari penjelasan saya tadi bisa ditarik kesimpulan, evaluasi pembelajaran antropologi tidak hanya soal angka, tapi tentang bagaimana siswa memahami, menghargai, dan mengaplikasikan konsep budaya dalam kehidupan nyata. Dari dulu, evaluasi berkembang dari tes hafalan ke penilaian autentik hingga berbasis digital. Evaluasi yang baik harus menyeluruh, adil, dan mendukung siswa menjadi pribadi yang kritis sekaligus toleransi terhadap keberagaman. Sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.